Apa kabar? Nice to meet you too. Sekarang kita udah bersama Mbak Gea, owner dari Tiasa Plant Base. Gea bisa ceritain nggak itu Tiasa Plant Base tuh apa sih? Mungkin sahabat kami di sini mau tahu nih, kepo banget nih semuanya. Jadi Tiasa tuh Plant Base Eatery yang sebenarnya udah ada dari tahun 2019, Mbak. Oh, udah lama juga dong ya? Iya, di Kemang. Tadinya kita di Kemang 120 tuh, Kemang Raya 120, terus sekarang kita pindah ke LCC sini. Oh, oke. Di Kemang-Kemang juga Iya, ya? intinya kita jual plant based food sih. Oh, oke. Penjualannya di sini oke banget ya? Di Kemang ini karena ya? maksudnya plant based kan marketnya niche banget ya, tapi lumayan lah Tiasa masih punya pelanggan setianya sih dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kalau Gen Z itu apakah sudah menjadi pelanggan Tiasa juga nih? Nah, waktu itu aku sempet sih bikin kayak sister brandnya Tiasa gitu, namanya Eat Plant Based gitu. Sempet ada 6 cabang gitu. Ceritanya buat nge-grab market yang lebih muda, tapi belum rezeki sih. Oh, ternyata Gen Z ini masih suka yang viral-viral kali ya? Mungkin. Kesadaran akan kesehatannya semoga Gen Z one day berubah pola pikir nih, lebih suka yang sehat-sehat. Bisa lebih aware ya? Iya, bisa lebih aware. Nah, sekarang kita juga mau lihat Tiasa Plant Base nih yang ada di LCC Kemang. Oke. Yuk kita naik ya. Kita lihat ya Tiasa Plant Base di LCC Kemang. Iya. Wow. Jadi kita ada es kopinya juga, Mbak. Tapi nggak ada pakai es kopi? Nggak tanpa susu ya? Betul, karena kita dairy free kan. Oh iya. Assalamualaikum. Ya Allah, kita lagi jajan. Apa? Kita lagi mau nyobain. Udah duluan sih. Tenang. Kalian order ini ownernya loh. Oh, ini ownernya. Aku lagi lihat gini, apa sih Tiasa ini kita lagi lapar ya kan? Saya nggak tahu kalau ini vegan. Gua bilang ini vegan. Oh, vegan udah tahu belum vegan? Belum, makanya apa ya vegan? Apa itu ya? Tumbuh-tumbuhan lah, pokoknya nggak ada daging, nggak ada yang menyerupai rasa daging. Daging. Gitu, kamuflase. Jadi daging wannabe. Iya. Oh, jadi cocok dong kalau buat aku nih kayak mengurangi makan juga cocok ya, karena kan sebenarnya ngaruh kan? Ngaruh. Ternyata lo Mengurangi kolesterol. daging. Oh, Iya. tadi mana tadi Mbak menunya? Nah, yang ini tuh tadi spesialisnya apa sih? Kebetulan nama yang punya nih ya kan ngobrol-ngobrol. Tanya ya. Kalau kita Spesialisnya mana sih? Jadi kita lebih ke arah Tiasa Plant Based lebih ke arah menu-menu Nusantara lah ya. Oh. Kayak ada rendang tapi dari jamur, terus ada ayam geprek tapi dari kedelai. Oh, seru ya. Terus misalnya let's say nih, biasanya kan ciwi-ciwi senang jajan sebelah, tapi kita bikin versinya yang lebih sehat lah. Less guilty Pakai sebelah. shirataki gitu-gitu. Shirataki. Oke. Ini apa nih? Ini Sofia Lacuba cocok nih makan yang ini nih. Nggak kayak Ini kita yogis seblak Sama tempe ya kan? tempe. Bakwan sayur. Ini bedanya bakwannya nggak di deep fry. Oh, iya. Cuma di pan kayak pancake kayak jatuhnya. Oke. Bala-bala pancake kieu. Pesen dulu deh, aku pengen. Beda pesan-pesan. Itu ada kopi susu tanpa susu. Kopi bisa susu. Jadi Kakak kopi kopi susu. Kopi susu mau coba, aku mau dong. Oh, boleh kopi Mbak, susunya. kopi susu. Terus gantinya apa? Aku Ada jamu pesannya juga. si siapa Ada tadi jamu nasi kunyit itu? asam loh. Nasi apa sih, nasi rendang spesialis itu ya? Sama shirataki itu kali ya. Si sebelah. Mau bakwan nggak Kak? Nyobain Boleh. sama bakwan. Oke. Oke? Kita nunggu di sini dulu aja yuk. Oke, yuk. Jadi sahabat kami, tamu kita hari ini Gea Anissa, seorang entrepreneur dan suka travel dan ngulik makanan. Ya kan? Nah ini ngulik makanan ini berawal dari hobi atau memang mau jadi pengusaha? Oke. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku ngantor. Aku dulu kerja di Gojek 2 tahun 6 bulan. Awal banget lah. Terus melahirkan. Terus aku kayak udah nggak mau kerja, mau usaha sendiri aja. Terus entah gimana, aku jadi sangat senang masak. Karena masakin anak, empati dan lain-lain ya udah terus jadi keterusan selalu masakin keluarga. Dan Jadi awalnya ya. Ini ya pembawa seorang ibu ya, Natural ya, jiwa seorang ibu. seorang ibu. Tapi kan ya, kalau Kak. misalnya ibu biasa masakannya
kan tuh yang enak-enak banget gitu kan, yang anak-anak suka. Tapi kalau ini kan dia lebih ke makanan sehat ya, Iya. dengan banget tuh. plant based. Nah Apa itu gimana anak- awal mulanya? Apa anaknya nggak doyan daging atau gimana? Jadi Apa masak. disengajain juga kah apa gimana? Nah awalnya tuh sebenarnya gini, jadi aku tuh awal usaha makanan tuh bukan makanan sehat. Aku ada martabak, ada ayam goreng dan lain-lain. Terus tiba-tiba tahun 2019 ayah aku stroke, penyumbatan, banyak lemak di ya pembuluh darahnya segala macam, dan dokter bilang itu karena makanan dan gaya hidup. gitu. Iya, terus wah itu aku kayak hariku gelap, sedih banget sampai hari ini pun ayahku tuh masih harus pakai kursi roda segala macam dan terapi dan segala macam. Terus aku wow, gara-gara makanan doang kok bisa sampai segininya ya, segitunya lah pokoknya. Terus aku kayak mikir kalau aku harus punya usaha lagi harus ada yang health value-nya lah buat orang. Gebrakan ya, gebrakan yang kalau iya. kalian mau sehat juga harus dipaksa kayak gini. Bener. Kalau enggak, aduh, kasihan. Jadi ya hebat juga loh Gia ini membuka suatu usaha tapi niatnya itu memberikan value untuk orang lain, Iya. value kesehatan. Bener, Jadi lo betul. jangan cuma cuan aja kalau Betul, usaha. betul. Ini kita lagi usaha pingin ini juga healthy. Apa conscious kalau ini. lo kayak mengurangi berat badan? Enggak, mau beneran ini mau sehat ini. Amal. Beneran. Kenapa lu Sehat. mikir? Kenapa lu mikir sekarang mau sehat? Kenapa dari kemarin? Gara-gara dia, Oh, gue iya. terinspirasi dari dia. Kenapa, Rek? Karena pas gue tadi, aku tuh jujur Kak, aku nggak tahu. Pas ngeliat menu makanannya itu, kayak aku rasa ini kayak daging beneran. Terus dia bilang katanya ayam geprek. Aku kalau orang yang nggak ngomong nih kayak, Kita pikir ayam geprek beneran iya, ya. aku nggak tahu. Iya. Karena dia bilang ini bukan dari ayam, tapi dari jamur, Jamur, apa iya, segala macam. Tapi berbentuk ayam. Iya, oh iya. Terus kita penasaran sama Rere. Terus aku bilang, Rek, ini kita harus bener-bener healthy deh, Rek. Ingat. Sebenarnya sih gue nggak penasaran karena gue udah pernah nyobain. Mohon maaf Kak, jadi gue udah pernah nyobain vegan One step ahead harus dong. dibiasain. Iya maksudnya memang, tapi menjadi kan itu kebiasaan. sebenarnya harga vegan itu mahal banget. Nah itu yang Enggak kita bikin. juga, langsung enggak juga. enggak juga. Enggak juga. Tuh Oh, sahabat biasa. kami, Coba ternyata enggak juga. Oh, kita tanya harganya Oke, ya. harga tuh gimana tuh? Kalau misalnya yang paling murah masak sendiri tentunya ya kan. Tapi kalau Tiasa sendiri memang kita nggak fokus hanya mencari cuan yang tadi. Oke. Jadi kita memang harga jualnya oke lah, masih di kisaran 38 sampai Affordable 55. ya? Oke lah. Dan tahu nggak sih, aku juga bukan vegan by the way, nggak hidup sesehat itu juga. Cuma pengen ngajakin orang untuk lebih banyak makan sayur aja. Makanya kita di sini tuh jargonnya eat more plants, bukan only eat more plants plants. or Oh, oke. ya, Eat more plants. yang penting at least misalnya hari Senin ikutan Meatless Monday. Oh. Jadi meatless. going meatless. Oh jadi hanya hari Monday Senin. kita kan biasanya puasa ya. Oh, kalau kita puasa, puasa. mungkin di sini Iya. dibikinnya puasanya Meatless meatless. Monday. Ini gerakan global by the way. Kita ini kita majuin tuh bahkan itu kalau gerakan hukumannya. global gue biasa ikut. Kalau orang seluruh dunia ikut, gue pasti ikut. Karena gue Ya berarti bener-bener balik yang lagi kan global. Ibu selalu ikut-ikutan ya kan, nggak mau ketinggalan Iya. apapun, dia FOMO dia. Iya, dia pokoknya gini-gini global juga. ya. Iya, global pokoknya lo ikut, lo mendukung. Mendukung, iya, meatless. Itu setiap hari. Hari Senin. Hari Senin, ya. Banyak kok artis-artis kayak Chris Martin, Beyonce kayak gitu. Kalau gue ikut tuh tergantung Meatless tanggal Monday. sebenarnya. Oh, kalau ini Rere sama Oh, iya, tergantung tanggal gue. Tanggal gue meatless gitu. Dari tanggal 20 sampai tanggal 29 meatless. 30 sampai tanggal 10 Meat. Dari fashion dari fusion comfort food sampai ke bakery. Nah, ini cabangnya udah di mana aja sih? Kalau Tiasa sih di sini tadinya ada juga di kantor Gojek tapi udah nggak di Pasaraya tadinya. Terus kalau misalnya di Jakarta aku ada Gigabytes itu, kalau di Bandung ada Giga juga, 2 di Cihapit sama di Jalan Ini luar biasa loh sih dia ini Ada ya. roti kembang juga, roti Wow. kembang tuh sourdough tapi kecil-kecil. Jadi nggak iya. bosen, banyak rasa. Itu juga healthy juga. Healthy kan, Iya kan? sourdough lebih mudah dicerna. gluten free ya. No gluten tapi glutennya jadi pecah lah. Mohon maaf, soalnya aku agak kurang memahami masalah gluten free, terus kayak gitu si kakak kan nggak makan tepung nggak apa. Gimana sih maksudnya yang bedainnya tuh gimana, rasanya juga apa sama aja? Rasa sih Pasti bisa beda di- sih. pasti enakan yang ya. gluten Iya, lah. enakan yang gluten. Iya Ya, sih. ya misalnya ini kan kalau orang pengen nyari misalnya roti tuh yang harus yang empuk banget, fluffy gitu. Itu kan gluten kalau pasti. misalnya di roti aku roti kembang tuh emang nggak pakai pelembut, nggak pakai pewarna, nggak pakai pengawet dan sourdough itu jadi lebih mudah dicerna. Lu udah pernah makan belum? Udah, gue mah segala makanan-makanan orang kaya, makan-makan kayak gitu gue udah pernah nyobain ya. Udah sendiri. biasa ya? Udah biasa, jadi lidah gue tuh udah
udah terbiasa. Tapi lu balik-balik lagi ke makanan Ya karena itu kan tergantung Nggak apa-apa, Andi. yang penting balancing Iya, aja. Nah, balance. enggak, kita maju ini gerakan itu mitos Global. setiap hari Senin. Iya, coba. Yuk. Ya, jadi setiap hari Senin kita nyetor menunya apa ya, kita Foto lu submit, foto lu semua setiap hari Senin ya, nggak ada boleh makan deh. Iya, iya. Sampai ada organisasinya kok, meatlessmonday.org. Mau Ya, masuk? boleh. Oke. Gue boleh tuh masuk itu, kayak cocok buat komunitas kita deh, kayak gue gitu ya. Gue pengen tanya sih sebenarnya, mendirikan brand makanan yang plant based gitu ya, karena kan berlatar belakang ayahnya yang sakit. Terus boleh diceritain nggak sih gimana posisi kamu saat itu? Sedih mah udah pasti ya. Sedih kalau udah ditanya, pasti. Cina, Dan pastinya di usia, misalnya saya aku baru punya anak, punya keluarga sendiri, kayak pasti kan nggak bisa terlalu into ke orang tua 100%, jadi kayak ngebelah-belahnya tuh harus gimana gitu ya. Tapi ya udahlah, hidup kan harus tetap berjalan, setidaknya apa yang aku lakuin misalnya di Tiasa atau di usaha aku bisa bantu orang-orang lain juga untuk lebih aware aja sama kesehatan mereka. Sambil ya aku tetap bersedih sih sampai hari ini, tapi kan harus ikhlas ya, namanya udah takdir juga ayah sakit. Tapi kamu tuh kreatif dan inovatif. Iya, inovatif Ayah sih, kamu udah. pinter pisan. Makasih. Tapi mohon maaf, kamu anak satu-satunya apa ada kakak? Ada Aku anak satu-satunya kalau dari mama aku. Berarti dia benar-benar harus fight sendiri ya, karena harus membiasakan merubah Ya, habit. dan yang soal anak tadi ternyata kan ada pepatah monkey see, monkey do gitu ya, karena memang Sih mungkin kayak lagu anak kecil ya. Jadi, Pagi. anak aku tuh memang kebiasaan selalu makan sayur, nggak harus dipaksa karena memang sayur selalu ada di meja kita, jadi nggak ada kayak makan sayur dong, nggak perlu. Dia Otomatis akan ambil makan karena ya. itu biasa aja gitu hari-hari. Mungkin misalnya let's say kalau makan Korean barbecue aja sama dia tuh si dagingnya tuh di wrap dulu pakai pakai sayurannya. lettuce-nya dan lain-lain. Ya udah gitu. Dari kecil kayak gitu. Kalau dia kebiasaan kambing, di meja langsung kambing karena darah tinggi gimana? muda ya kan. Kambing muda sebenarnya sih. Aduh, Fresh, tapi tapi iya, bawaannya kebayang dari enak sih. emosi. Yang luar biasa. Oh kamu sendiri. Iya. Tapi kalau mohon maaf boleh tahu umurnya di? Aku tuh kelahiran 91, sekarang 33. Oh enggak beda jauh. Ini usahanya udah berapa tahun sih sebenarnya? Kalau si Tiasa sih beda-beda ya. Kalau si Tiasa udah 2019. Lumayan loh, 6 tahun. Berarti ini tahun ke-6. Aku ada martabak mertua juga, satu cabang. Kalau di Bandung cukup terkenal untuk martabak asinnya. Itu udah 8 tahun sih. Tapi sekarang masih ada. Masih. Oh. Nanti kita ke Bandung cobain ya. Boleh, kita kayak harus jalan-jalan. Jagoannya martabak asinnya. Kalau martabak mertua tuh martabak namanya moza. martabak mertua. Jadi nggak semua yang aku jual jadi- sehat juga, tapi maksudnya aku pengen ngajak orang untuk Balance, aja. aja. Iya. Harus balance ya kan. Oh iya. Nah aku notice dari dulu ada pasar guyub. Emang dulu kan waktu aku ke Bandung Iya. tuh aku tuh notice-nya ada pasar guyub. Benar. Sebenarnya pasar guyub tuh apa, Apa? sih? Dan fokusnya Oke. tuh apa? Nah, ini tuh 5. Boleh di boleh. tipis-tipis lah kan. Jadi ceritanya si pasar gue itu eco-local market. Eco-local market di mana kita emang punya agenda-agenda sustainability tipis-tipis lah yang nggak harus terlalu digaungkan, tapi sebenarnya itu tuh ada agenda ke sana. Contoh, kita cuma marketnya itu cuma sampai jam 4 sore, biar nggak pakai lampu. Nggak pakai banyak listrik. Ya, terus Go green ya. ya, Go terus green. kita itu memilah sampah benar-benar 4 sampai 5 jenis. Sama partner kita ada Plastafal, kadang Jubelo untuk waste managementnya. Jadi setelah eventnya selesai, semuanya sampahnya sudah terpilah, bahkan di kilo jumlahnya. Bisa sampah plastiknya berapa, sampah ini berapa, sampah ini berapa. Terus untuk yang tenan-tenannya juga bahkan kita encourage untuk pakai kemasan yang ramah lingkungan. Misalnya dari kemarin tuh Eco Please dari tebu tuh, si kotaknya. Ya terus kita juga ngajakin nih misalnya dekorasi event tuh biasanya kan heboh ya, Iya. baik bannernya, styrofoam buat Styrofoam, bikin gate-nya segala macam. Nah kita tuh nggak mau kayak gitu. Aku udah lihat sih kayak Iya, seru banget gitu. jadi Bener-bener sederhana nature aja, banget, iya. nature itu. Bahkan kita pernah ngedekor satu pasar guyub itu pakai dekoran bekas sekolah, acara anak sekolah UMASA. Oh. Kita pakai lagi. Ya hal-hal kayak gitu sih yang pengen kita kedepanin. Emang concernnya buat Go Green ya. Itu satu Iya, gerakan juga, iya. satu movement Iya. juga dari Cocok sama kita. Karena lumayan sih setiap ada event, bazar ataupun itu sampahnya gitu-gitu tuh epic sih setelahnya. Iya, Iya, Konser bener juga sih. apapun itu. Tapi kesana kan mereka tuh harus berbayar kah? Memang Enggak, free enggak. atau gimana? Enggak. Kita berlima, kan pasar gue tuh berlima. Kita tuh berlima, konsen kita lah nggak mau nyari uang dari pengunjung, jadi kayak free entry dan juga ketenan juga kita harga bootnya
murah meriah aja, yang penting semua happy, bisa guyup bareng di situ. Pun kalau poinnya sebenarnya guyup. Makanya namanya pasar guyup ya. pun kalau kita sebagai panitia ibaratnya dapat profit, jangan dari UMKM lah, dari brand atau apa. Oh iya, Iya, tapi sayangnya pasar guyup itu nggak setiap bulan, Nggak, apa setiap 3 minggu bulan ya, 3 sekali. bulan sekali. Jadi pasar Iya. guyup itu biasanya 3 bulan sekali ya. Iya. Dan itu biasanya udah ditentuin kah Selalu di setiap- Saung Ujo. Saung Ujo. Saung Angklung Ujo. Nah, Oh, nanti di situ kalau tempatnya misalnya ya? Kalau orang pingin penasaran sama pasar guyup tuh nyari informasinya di mana? Di Instagram kita aja di @pasarguyup itu, terus nanti biasanya kita berlima juga bakal mulai woro-woro atau kirim-kirim undangan. Oh, langsung tuh. Iya. Jadi ini gerakannya lebih ke sosial ya sebenarnya ya, Actually, bukannya profit oriented gitu loh. Bukan ada sama sekali Kak dia. Nggak terlalu Semuanya ke sana. recycle. Nggak terlalu ke sana. Justru tenan-tenan juga kita kurasi banget nih, misalnya brand kopi hanya satu, brand nasi hanya satu. Iya, jangan jadi sampai mereka nggak kanibalisme bersaing. di dalam. Bener-bener. Oh, bagus banget. Sampai dipikirin sampai Iya. segitunya ya. Ya, biar Luar semua biasa. happy. Luar biasa loh si Gea ini loh. Aduh, aku komit banget. Wah, ada telepon sebentar. Wah, lagi deh, happy deh. Oh ya, Selalu. oke. Iya, oke. Ya, tungguin ya. Bye. Selalu dia ya. Aduh guys, mohon maaf ya, aku ada tugas negara. Jadi dipanggil amit Bapak ya? pamit. Bapak Iya. Bapak ya? Daripada uang belanja enggak tertransfer Kan kan. bisa beli vegan. Nanti kan buat belanja ini. Oh, Baru iya, ya bentar kan? ketemu, baru bentar bang. Iya, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya bisa diteruskan oleh kakak-kakak ini. Meanwhile, 3 hours later. Pernah nggak sih ngalamin tantangan besar waktu ngadain pasar guyup? Yang dimana tuh gimana dan gimana cara kamu handle-nya tuh? Oke, tantangan terbesar itu sebenarnya karena panitianya tuh si cewek-cewek berlima ini, kita semua tuh ibu-ibu yang kalau bahasa Sundanya itu dek cicing. Jadi kita berlima tuh nggak bisa diam lah ya. Kita berlima itu semuanya punya brand, punya aktivitas masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Jadi ngumpulin kita berlimanya tuh yang malah Tapi jadi bener tantangan. loh, bener banget loh, dia tuh susah banget ya di telepon dan susah banget untuk bikin schedule-nya. Sampai-sampai dia tuh kewalahan dan sampai-sampai dia masak sendiri. Kadang-kadang. Oh, jadi kamu nggak pakai Kopinya maid dia gitu, nggak sendiri pakai yang mbak. masak. Enggak kan, kalau bisnis drama ada aja ya. Oh, Misalnya iya, baru iya. buka store nih, tiba-tiba karyawannya nggak datang 2, oke gitu. Oh, Kayak gila gitu-gitu ya, lah. hebat. Masih ada Emang gitu-gitu harus ya, kan, seperti itu. masih merintis. Siap-siap kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu Lebih ke ngumpulin mereka berlima. Ngumpulin 5 berlima orang itu. ini. Kita berlimanya yang susah waktunya, tapi Jadi, pas eventnya sih lebih ke tantangannya Bismillah jangan hujan aja, karena sebenarnya mostly outdoor areanya pasar guyup tuh. Oh. Bismillah bisa gitu ya. Yakin Bismillah bisa. cerah gitu. Dengan kendala-kendala itu ya sebenarnya ya semua juga pasti Iya. kan ngerasain Iya. kendala-kendala itu. Tapi menurut kamu digital tuh penting gak sih buat ibu-ibu nih? Ya penting lah, at least Instagram aja ya harus Iya diaktifin. dong, ya kan. Tapi Apalagi- kadang-kadang kan iya, ibu-ibu benar. suka nggak mau main, tapi sekarang kan maksudnya aku juga kasih informasi yang lebih cepat itu sebenarnya di digital. Digital. Kan? Jujur banget TikTok. Tolong banget ya. Iya, jujur nih, aku makanya sebenarnya bukan Gen Z, masih milenial ya. Ke TikTok aja aku tuh kesusahan gitu. Ini tuh gimana ya? Gitu kayak kurang bisa. Oh, Tapi kalau kurang Instagram familiar. aman. Karena kita jarang buka TikTok. Mungkin Tapi kayak kalau gitu. misalkan kita sering buka TikTok bisa karena terbiasa iya. gitu. Main nggak TikTok? Gue udah mulai main TikTok karena Mulai. memang di situ pangsa pasar kita tuh harus kita kenakan. Harusnya. Target marketnya tuh gede Kenapa ya? banget. Mau nggak mau ya, jujur Iya, ya, aku juga iya. buta TikTok Iya, kan, jujur aku Diana, sahabat kami, kita tuh Iya. sebenarnya buta nih dengan TikTok. Tapi orang-orang tuh pada kasih info ke aku, TikTok tuh cepet Iya, banget. memang biasa, itu makanya. masif banget. Aku tuh gitu. masih susah, masih nggak ngerti, beneran Iya. deh. Fun Tapi- fact, aku pernah ikut webinar cara menggunakan TikTok 2 Oh, kali, iya? bayar. Hah? Terus kayak tetap ya Nggak udah, bisa. tetap sulit. Sampai ngikut Ya udahlah. webinar loh dia. Oke. Ya, kita nyobain ini tadi apa? Susu kopi tanpa susu. Ya. Tapi pakai Jadi pakai kopi- oat milk. Pakai oat milk. Pakai oat milk. Oh. No sugar sama sekali ya. Ada hint Oke. dari oat milknya. Gea, kalau Lain ngomongin banget, masa depan ya, harapan Gea buat pasar guyup ini dan perempuan di ekonomi kreatif itu apa? Kalau harapannya di pasar guyup sih sebenarnya kita pengen ngajakin orang-orang untuk bisa lebih kayak guyup berkomunitas gitu, terus lebih aware juga sama lingkungan, sustainability dengan cara mereka memandang hidup dan benda gitu ya. Misalnya let's say kita tuh seneng tuh ngajakin ada pre-love market kan di pasar guyup, atau kayak kemarin sama bersaling silang tuker-tukeran barang, misalnya kita pengen ngajakin untuk yuk nggak usah malu yuk pakai barang bekas, yuk nggak usah malu yuk ngedekor event pakai
bekas Yang dekoran bekas, sekolah, iya, dipakai selama lagi masih gitu ya. layak pakai dan baik. Hal-hal kayak gitu sih yang kita tanamin, kayak yuk bawa tumbler yuk, nanti ada free refill water station di Pasar Guyup. Lebih ke harapannya orang-orang lebih aware aja sih. Aware aja dengan lingkungan Ya, sekitarnya ya. karena kan emang climate change itu real dan mengerikan kan, kayak sekarang ya udah nggak bisa, kita udah nggak bisa tahu kan kapan musim hujan, kapan Iya, benar. musim ya di Indo gitu Nggak kan bisa tiba-tiba panas, diprediksi. tiba-tiba hujan ya. Udah nggak bisa diprediksi sama sekali. Memang benar sih, kita harus Lebih ke situ. dari sebenarnya ini bukan, Dengan cara yang fun. Iya, bukan sekarang aja, dari dulu kan isunya juga udah seperti Iya. ini. Cuma kadang-kadang orang tuh suka cuek gitu loh. iya. Nah, kita harus berani bikin satu gerakan. Guys, kalian tuh harus mulai aware loh Ya, dengan benar. lingkungan sekitarnya. Iya, benar, Kalau bukan benar. kita, siapa lagi gitu Betul. loh. Karena masih ada anak-anak kecil. Karena ada anak-anak kita, iya. gitu loh. Dulu di Bandung itu kan kasus sampai sampah susah banget untuk diangkatin ya. Iya. Gila ya. Itu luar biasa sih, beneran kayak penumpukan di mana-mana. Ya. Itu malu loh sebenarnya, sampai susah Ya. diangkut gitu. Dan sebenarnya ya dengan makan makanan plant based juga kita ada hubungan sama sustainability. Itu juga lumayan ngejaga Iya lingkungan. sih, Nanti kan bisa di googling lah betul, ya. benar. Terus yang memotivasi kamu untuk selalu terus berinovasi, berkembangin dalam bisnis itu apa? Selain keluarga. Nggak tahu ya, emang seneng. Jadi gini, oh ya, jadi dari SMP kan dulu kita punya buku kenangan, SD, SMP, buku kenangan cita-cita. Aku tuh tulis pengusaha muda. Dan itu konsisten sampai gede, kayak nggak pernah bilang dokter terus ya. Oh iya? Ya, Oh, keren, karena mungkin cool. basicnya orang tua juga dagang, mama, bapak. Jadi kayaknya emang aku nggak punya motivasi lain selain berusaha. Cuma kalau ngomongin duit aja kan nggak pernah ada habisnya ya. Makanya mungkin bisnisnya tuh di mix ya, ada idealismeku, ada yang emang murni untuk bisnis aja, gitu aja sih. Itu kan kamu sibuk banget ya, ngurusin bisnis, ngurusin keluarga, Iya. ngurusin anak. Itu work life balance kamu tuh gimana? Nggak usah mikirin work life balance, nanti suka hitung-hitungan sama diri sendiri. Kalau aku lebih Iya. Gila. Iya, Terus karena aku lebih senang, jadi ngomonginnya namanya work life integration lah ya. work Jadi- life integration, Iya. guys, catet guys. Jadi apa ya, kehidupan kerja atau profesional sama hidup agak bercampur aduk gitu, tapi semuanya tetap berjalan. Misalnya gini, kayak pagi aku pasti nganterin anak, terus nyiapin sarapan dan lain segala macam. Terus aku akan nungguin anak sambil WFC di sekitar sekolah anak. Terus ya aku akan jemput anak lagi dan makan sama dia. Terus Ben, ibu apa dulu ya sambil ini. Terus nanti biasanya aku cari cafe yang kids friendly, yang ada playgroundnya di Bandung gitu-gitu banyak. Jadi anakku bisa main. Terus nanti kita pulang. Terus nungguin ayahnya. Terus nanti kita makan. Terus misalnya weekday, kan biasanya maksudnya kalau mau main-main weekend gitu ya. Iya. Ini bisa terbalik-balik, main-mainnya kadang weekday, Days. weekendnya kadang harus diselingin kerja, ya udah. Soalnya kalau ngajar work life balance pasti banyak mengeluh karena nggak ada itu balance. Oh, nggak ada balance. Bener, nggak ada yang namanya sekalian aja nih satu hari. Jadi semua ibarat ya, kata nih pasti. work life ya. integration tuh ya udah, weh jalanin weh ya. Betul. Jalanin guys. Ya udah gitu, ya udah. Ya kan? Gitu. Karena aku tuh masih harus pengen masakin anak, Ah. ya masih pengen masak, masih pengen Setuju. ngantar, masih itu gitu. lebih masuk Luar akal. biasa. Jadi Iya. work life integration, gak ada lagi tuh work life balance ya kalau Iya, zaman untuk- sekarang. iya. Jadi gue setuju Jadi tuh kita dengan 2025 work life integration. Oke, kumaha engke weh jalanin. Iya kan? Biar nggak hitung-hitungan. Nanti kalau nanti bete jam Iya, 8 benar malam, sih. jam iya. 8 malam masih balesin email. Ya jelas, karena kan tadi siangnya masih bisa jemput anak, Iya, atau iya. pasti ada waktu kerja kita yang agak berkurang gitu. Jadi tukar ke malam nggak apa-apa. Tapi ini namanya tuh pasrah. Kalau kayak Iya. gitu ya nggak pasrah dan ikhlas ngejalanin aja Iya, gitu tanpa mengeluh. iya. Kalau lu pakai balance, balance iya. kumaha. Nggak ada. Nggak ada. Emang bener nggak ada kamus balance. Iya, soalnya Gen Z Bener. dia suka bilang work life balance. Alah. Ini dia nih. Gen Z work life balance. Kalau kata gua mah, ya udah, ya udah nggak ada tuh pokoknya. Lu kalau kayak gitu nggak bisa hidup, nggak bisa dapet cuan. Iya. Kalau integration bener setuju gue. Iya, kecuali memang kan kita aku tuh masih pengen kayak anakku sekolah yang bagus, les yang bagus gitu. Ya jelas lah harus kerja lebih ekstra kalau banyak mau gitu aja nih. Iya bener, Betul. setuju. Ya, tapi ngomong-ngomong dari kesibukan kamu, Iya. dari ya kamu sebagai pengusaha juga gitu kan sibuk banget. Tadi kan udah dikasih tahu kan, sampai nggak ada work life balance tuh nggak ada. Nah dari situ tuh suami
suami tuh ada larang-larangan tertentu gak sih? Nah untungnya Itu biasanya kan ya masalah kalau Itu masuk ke sendiri- suami, nah ya Iya. masuk ke ranah rumah tangga. Nah, Nah, itu kan biasanya kan walaupun memang semuanya dijalani gitu kan, tapi kan kamu jangan kayak gini Iya. ya sayang atau apa gitu. Ada nggak larangan-larangan? Enggak. Apa dia mensupport juga? Apa dia melakukan hal yang sama juga? Apa gimana? dia sangat mensupport selama emang urusan rumahnya juga nggak terlantar. Toh anak aku tetap dimasakin setiap hari, dijemput, Dianya juga diantar, diurusin, ditemenin, kan? diurusin. Maksudnya nggak ada. Nah ini yang jadi ekstra capeknya karena jadi semuanya kan biasanya hidup harus memilih ya, misalnya anaknya sama mbak terus ibunya kerja misalnya kayak gitu ya. Nah aku tuh emang jadi masih megang sendiri. Jadi suami aku juga ngelihat aku lebih ke bukan hanya supportif, tapi kesian juga kayak ya udahlah si Gea maunya gini ya udah. tapi dia helpful juga Kooperatif ya, kerjasamanya. Kooperatif, iya. Kerjasamanya yang bagus loh. Kolaborasi. Kolaborasi ya. Keluar kolaborasi di rumah tangga. Ya, Iya, benar, mungkin, kok, benar. Ya, time managementnya juga jadi penting. Ya pokoknya bangun saya jam 4, terus udah ngeliat email, HP semua segala macam nyiapin. Jadi emang ya karena BM pengen punya banyak usaha, pengen punya tetap quality sama anak. Jadi waktunya emang jadi sedikit aja gitu, emang harus pinter-pinter aja. Terus kayak bikin to-do list misalnya sampai sehari 60 task gitu, nggak akan berhenti kalau nggak kelar. Jadi ya udah resiko. Tapi anak satu apa dua ya? Sekarang satu. Oh masih satu. Mau nambah lagi nggak, Ge? Aku kan mungkin karena aku anak tunggal dari mama aku, jadi aku mikirnya tunggal juga baik-baik Kita saja. tunggal semua ini. Tapi suamiku sih pengen si anak cewek. Iya, ini cowok ya. Iya. Aku suka ngelihat, sebenarnya aku suka ngeliatin Instagramnya Gea. Aku tuh kadang-kadang suka ngeliat gini, orang istirahatnya kapan ya? Even though di rumah dia masak, ngurusin anak. Karena anaknya masih kecil. Kalau Jawara kan udah gede nih, anak kita kan udah gede. Oh, dia masih termasuk masih kecil Iya, lah. tapi lumayan lah ketika si Ben ini masuk SD. Jadi waktunya lebih panjang kan sekolahnya, jadi aku lumayan punya banyak waktu untuk kerjaan. Jadi ibu-ibu yang pada punya anak terus ngerasa tertunda gitu, mimpi-mimpinya tenang aja. Pas SD, anak SMP kan mulai makin banyak tuh Iya, waktu nunggu. Benar-benar. Iya. Iya. Kayak sekarang kita ya udah bodo amat ya. Iya, tenang aja. Dicuekin kita dicuekin juga malah bingung kita nggak dicari karena sama dia anak. udah ABG, kalau anak kita udah lebih ABG. sibuk dengan dunianya Benar. dia, ya kan. Dalam 5 tahun ke depan, apa sih wishlist kamu yang pengen banget lo capai gitu? Yang belum nih yang sekarang belum, udah nih jadi pengusaha, ini udah yang belum. Jujur, dulu aku tuh gitu banget. Dulu tuh aku kayak pengen buka cabang setahun segini segitu. Oh. Dulu, sekarang enggak. Kemana Air mengalir aja, ikutan aja. Ikut aja. Ya ikut aja, terus ya Gak usah ngoyo kalau Nggak orang usah bilang. ambisius juga ya, kalau ya, ambisius benar. ya kalau ada peluang yang baik ditangkap, tapi nggak ditargetkan harus punya ini itu gitu. Terus mungkin karena tadi ya kayak awareness ke sustainability-nya atau apa, juga aku lebih ngerasa ya hidup mah gini-gini aja sih. Baju aku tuh dikit banget di rumah, tas aku, sepatu aku. Aku lagi pengen ngejalanin ini, Iya. frugal living kalau nggak salah namanya, frugal living ya. Iya. Nah itu tuh memang aku Apa terinspirasi. vulgar living? Frugal living. Frugal living itu Iya. gue emang lagi merencanakan, gue mau menjalani itu. Yang penting sehat aja. Yang penting sehat. Ada. Karena sebenarnya tanpa kalian sadari sehari aja tuh ibaratnya kalian tuh bisa saving juga, terus dari itu juga berimpact dengan lingkungan sekitarnya Iya. juga, dengan apa yang kita konsumsi, dengan apa yang kita pakai. Benar. Kan ada segitiga yang baru kan, kayak membeli barang baru tuh jadi opsi paling akhir lah. Kalau bisa misalnya pinjem dulu, terus pre-love, Tuh, terus apa, kan, terus setuju. apa baru. Ya udah gue pinjam baju syar'i lu nanti yang syarki Ambil aja di rumah nggak apa-apa. Bener-bener. Nah itu gue ngeliat ada beberapa negara yang sudah menjalani itu. Iya. Beberapa negara yang menjalani itu seperti Jepang. Betul. Iya. Itu sih makanya gue terinspirasi dari itu. Kok orang bisa ya, dan artis-artis muda sekarang yang di Indonesia udah melakukan itu. Contoh kayak Cinta Laura. Dia bener-bener Iya. dia pakai baju yang gitu dia Ya, suka, dia apa makan adanya bener-bener keren sih menurut gue. Kan Sampai ada bajunya dia yang sobek loh, dia tetap pakai. ya selagi masih bisa gue pakai kenapa enggak gitu. Iya. Dan ada aplikasi barang second gitu kan ya, carousel gitu. Aku senang banget misalnya Iya, anak aku baru mulai ikut tenis, yang ngapain beli baru yang mahal-mahal, bisa aja besok dia bosen gitu. Iya. Aku cari yang masih oke raketnya Oh. di situ. Ya, masih tetap fun
kalian juga masih bisa kece juga, tapi nggak harus ngeluarin cost banyak. Betul, iya, benar, nggak? benar. Ini kita ibu-ibu ingat ya, sekali lagi ibu-ibu nih sahabat kami perempuan Indonesia harus lebih pintar-pintar. Iya. Setuju. Sebenarnya itu bukan menyiksa diri sendiri ya, mungkin si savingnya itu buat hobi aku yang lain, traveling, hehe. Enggak. Tapi di posting, Kenapa enggak? Iya. Positif, Iya. benar nggak? Bukan berarti kita spendingnya Iya. banyak gitu ya, wajar sih menurut aku. Oke, jadi pesan kamu untuk sahabat kami yang sudah memiliki anak tapi takut memulai bisnis karena merasa ada keterbatasan, itu apa pesannya untuk sahabat kami? Pesannya, jadi ternyata waktu tuh cepet banget gitu, kayak bersabar aja ketika anak kita bayi, emang kita masih dalam tanda kutip waktunya sangat sempit, terus nanti anak kita TK lumayan tuh punya waktu 2-3 jam ngerjain kerjaan, habis itu ya udah bareng anak lagi, nanti makin SD, dia sekolahnya makin lama, jadi semua tuh ada tahapannya aja. Ketika kita ngerasa sedikit terhambat, sebentar aja anak kita juga udah tiba-tiba gede dan kita bisa punya waktu lagi sama apa yang kita suka dan kembali ke jadi diri kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu mengejar sesuatu yang apa ya ibaratnya, Yang semu sebenarnya. iya, yang nggak lo harus takutin iya, sebenarnya. benar. Benar kata dia, jalanin aja sebenarnya. karena ternyata waktu cepet ya udah nanti yuk kita akan punya masanya untuk diri kita lagi. no need to rush gitu ya. Iya, no need to rush. Kita enjoy aja. Jadi Iya. sahabat kami, kalian tuh nih sekali lagi ya, aku tuh belajar lagi. Hidup tuh kan belajar dan belajar. Dan tapi aku belajar dari Gea, yang aku petik tuh adalah kalian jangan pernah takut kalau bakal kehilangan waktu Iya. kalian sendiri. Iya. Enggak, ya kalian tuh justru dikasih ibaratnya lo nikmatin dulu nih untuk sementara waktu Setuju. sampai 5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Setelah itu mereka juga ada masanya, Ada mereka masanya. akan growing up Iya, sendiri. betul. Bener gak sih Betul. gitu? Jadi beneran deh sahabat kami, kalian harus melakukan itu sih. Kalau enggak kalian bisa stres kalau Benar. bertabrakan. Bener. Gitu loh. Ya itu tadi balik lagi ke Acceptance. Iya, Acceptance-nya benar, acceptance. Sama yang itu tadi work life integration. Biar gak banyak Work-life mengeluh. integration. Udah nggak ada work balance, nggak ada. Lu nggak ada lu semua lu ya. Pokoknya Nggak jangan ada. banyak ngeluh. Kalau Gen Z gini kan ngeluh mulu ya. Ini anak gue yang satu nih kerjaannya nih. Lu jangan ngeluh lu. Jangan ngeluh, dosa. Tau gak lu? Dosa, udah bagus juga Ikhlas lu. kalau zaman sekarang mah Kecuali kalau nggak BM, nggak apa-apa Iya. work-life balance. Kalau Oh, nggak BM. banyak mau, maksudnya kalau nggak banyak mau. Udah pasti BM. BM banyak anak-anak zaman sekarang BM banyak mau tapi nggak ada banyak gaul deh. banyak mau tapi nggak ada fulus mah aduh. Layan Ya, Pak ya Pak. kira-kira gitu. Udah oke, yang Oke. penting fulus. Ya, jadi intinya thank you banget ya Gea. Terima kasih juga. Udah mampir, udah diajak mampir ke tempat kamu, udah diajak jalan-jalan, Iya. tanpa sengaja kita nyobain juga. Dan ini enak, menurut aku ini enak, light banget. Terus aku berharap ada cabang-cabang berikutnya loh, aku tungguin. Amin. Terima kasih Jadi juga. intinya tuh dari percakapan kita ini adalah ya satu lagi memang kita harus dari diri sendiri nih untuk memulai gerakan, harus aware dengan sekitarnya. Iya, Betul. benar setuju. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Iya. Gitu loh. Karena ingat kita punya Benar. anak, Benar. punya cucu dan lain-lain. Pun kalau bukan untuk kita, buat iya. mereka. Anyway udah mau selesai. Makanan baru datang. Kita cobain dulu. Udah. Guys, udah jangan ngomong dulu, jangan ngomong banyak omong. Ini makanan udah dateng. Oke. Pas lagi kita cobain dulu deh. Ini namanya Aku udah lapar, bala-bala. udah lapar. Ini namanya bala-bala, ini Ini bakso yang geprek shirataki, ya? bakso geprek, mentai, seblak. Seblak, Tuh. ya. Ini Seblak. semuanya vegan, oke? Ih, luar biasa. Luar Udah deh. biasa. Udah di sana aku mau makan dulu ya, cobain. Cobain. Cobain kita icip bareng-bareng. Udahan dulu ya sahabat kami, aku teh pengen makan cantik dulu, makan makanan sehat gini. Jadi sahabat kami, Kalian lihat sendiri. kami bersama kalian sambil makan.